Sothihotu Namo Buddhaya. Hari ini kita akan mempelajari arti dari setiap bagian yang ada pada gambar Paticcasamuppada. Kita mulai dari gambar 3 binatang, babi, ayam jantan, dan ular. Babi melambangkan kemalasan, jorok, tidak tahu baik dan buruk, cenderung bertindak malas. Ini simbol dari moha, kebodohan. Ayam jantan melambangkan keserakahan, senang mengejar apapun yang disukai, tanpa mempertimbangkan hal itu baik atau buruk, benar atau salah. Ular melambangkan kebencian, sifatnya diam. Namun bila diganggu akan segera membalas. Orang yang dikuasai oleh kebencian, tidak segan melakukan tindak kekerasan untuk melampiaskan rasa tidak suka. Ketiga binatang ini saling terkait. Babi menggigit ekor ayam jantan. Ayam jantan menggigit ekor ular. Ular menggigit ekor babi. Orang yang dikuasai kebodohan, cenderung berusaha memenuhi nafsu keserakahan, namun bila tidak tercapai yang diinginkan maka timbul kebencian, kemarahan. Orang yang dikuasai kemarahan berpotensi melakukan tindak kejahatan tanpa memperdulikan itu baik atau buruk. Kebodohan, keserakahan, dan kebencian merupakan 3 akar kejahatan yang mengarahkan seseorang pada jalan hidup yang gelap, tidak baik, dan menimbulkan akibat penderitaan dalam kehidupan saat ini maupun akan datang. Sementara orang yang mampu mengendalikan diri tidak dikuasai kebodohan, keserakahan, dan kebencian akan mengarah pada jalan hidup yang terang. Mengarah pada cara hidup yang benar yang berakibat kebahagiaan dalam kehidupan saat ini maupun akan datang. Meskipun terlahir di alam bahagia, tetap ada penderitaan di alam tersebut. Setiap kelahiran pasti akan diikuti dengan kematian. Baik jalan gelap dan jalan terang akan membawa makhluk pada samsara. Kelahiran yang berulang-ulang tanpa akhir. Namun dengan melaksanakan jalan tengah berunsur 8, ada potensi makhluk terbebas dari samsara, dengan merealisasikan nibbana. Dalam gambar Paticcasamuppada ditampilkan 12 mata rantai yang menjadi penggambaran dari 12 nidana, yaitu avijja atau kebodohan, sanhara atau bentuk-bentuk karma, vinana atau kesadaran penerusan, nama rupa batin dan jasmani, salayatana atau 6 landasan indera, vedana atau perasaan, tanha atau keinginan, upadana atau kemelekatan, bhava atau penjadian, jati atau kelahiran, dan jara marana atau usia tua dan kematian. 12 mata rantai ini saling berkaitan, bila tidak diputus maka akan membawa pada samsara atau kelahiran berulang-ulang. Kebodohan digambarkan dengan orang buta yang sedang berjalan dan membawa tongkat. Ia tidak tahu jalan yang dilalui, ada lubang atau tidak, bahkan ada jurang pun dia tidak lihat. Ia mengandalkan tongkat untuk mendeteksi jalan yang sedang dilalui. Dengan adanya ketidaktahuan pada 4 kebenaran mulia, muncul bentuk-bentuk karma yang digambarkan dengan pembuat tembikar. Ia membuat tembikar dengan kualitas yang beragam dari yang sangat baik sampai dengan yang buruk. Ia terus membuat tanpa pernah berhenti, hal ini seperti seseorang yang terus melakukan perbuatan baik atau buruk. Dengan adanya bentuk-bentuk karma maka muncul kesadaran penerusan, kesadaran yang muncul setelah kesadaran kematian, yang digambarkan dengan monyet berayun dari satu pohon ke pohon lain. Kesadaran penerusan yang menentukan makhluk terlahir di salah satu alam kehidupan. Dengan adanya kesadaran penerusan, muncul batin dan badan jasmani. Batin dan badan jasmani digambarkan dengan laki-laki dan perempuan yang berada di atas sampan atau perahu kecil. Dengan adanya batin dan jasmani, muncullah 6 landasan indera yang digambarkan dengan rumah dengan 1 pintu dan 5 jendela. 6 landasan indera itu adalah landasan indera penglihatan, landasan indera pendengaran, landasan indera penciuman, landasan indera pengecap rasa, landasan indera sentuhan, dan landasan indera pikiran. Dengan adanya 6 landasan indera maka muncullah kontak, yaitu kontak antara landasan indera dengan objeknya. Kontak digambarkan dengan seseorang yang sedang berpelukan. Kontak menimbulkan perasaan. Ada 3 jenis perasaan, yaitu senang, tidak senang, dan netral. Perasaan digambar dengan seseorang yang matanya terkena panah, maknanya perasaan dapat membutakan akal sehat. Dengan adanya perasaan muncullah keinginan. Ada 3 jenis keinginan yaitu keinginan nafsu indera, keinginan menjadi, dan keinginan tidak menjadi. Keinginan digambarkan dengan seorang sedang minum alkohol yang menimbulkan ketagihan. Dengan adanya keinginan rendah, muncullah kemelekatan. Ada 4 jenis kemelekatan. Kemelekatan pada pandangan, kemelekatan pada nafsu,
kemelekatan pada ritual, dan kemelekatan pada diri. Kemelekatan digambarkan dengan orang yang sedang memetik buah. Meski keranjang sudah penuh, ia terus memasukkan buah-buah tersebut pada keranjang. Dengan adanya kemelekatan, muncul penjadian. Penjadian digambarkan dengan seorang ibu yang sedang hamil. Penjadian adalah awal dari kelahiran. Dengan adanya penjadian, muncul kelahiran. Kelahiran digambarkan dengan seorang ibu yang sedang melahirkan. Ada 4 jenis kelahiran. Melalui kandungan, melalui telur, melalui kelembaban, dan kelahiran spontan. Dengan adanya kelahiran, muncul usia tua dan kematian. Usia tua dan kematian digambarkan dengan orang tua dan mayat. Siapapun yang dilahirkan maka akan ada usia tua dan kematian. Di atas 12 mata rantai ada kepala raksasa yang memiliki mahkota dengan dihiasi 5 tengkorak, yang menjadi lambang pancahanda, jasmani, perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran. Di bagian bawah terdapat ekor yang tidak terlihat ujungnya, seperti awal mula kehidupan makhluk yang tidak dapat dijelaskan.